Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang ada seseorang di sini yang merasa dia itu masih muda ya. Entah memang usianya memang masih muda atau memang dia ini walaupun usianya sudah matang ya, tapi dia punya jiwa muda ya. Dia sekarang cemburu sama kamu ya. Dia ngerasa kayak nggak rela gitu ketika kalian sudah tidak bersama ya, sudah tidak bersama. Dia kayak khawatir gitu, kamu apakah lebih bahagia ketika tidak bersama dia gitu. Jadi dia ingin bertanya sama kamu, apakah jika kamu ketika kamu tidak bersama dia, apakah kamu lebih bahagia gitu loh. Ya, aku lihat di sini. Oke, kita lihat ceritanya seperti apa. Berarti saat ini memang kamu dengan dia sudah tidak bersama lagi ya. Dia ini punya jiwa muda dia ini. Jadi kayak semacam iri gitu kalau misalkan kamu lebih bahagia tanpa dia. Cemburu juga sih ya. Oke. Karena memang dia ternyata punya niat untuk rekonsiliasi lagi dengan kamu, pengen datang lagi tuh. Bahkan lagi menunggu waktu yang tepat, kapan dia mau datang kayak gitu ya. Dia ini lagi menunggu waktu yang tepat sampai semesta membukakan pintu untuk bisa kembali lagi dengan kamu. Makanya di sini dia kayak, kamu bahagia ya tanpa aku gitu ya. Dia kayak curiga gitu, kamu lebih bahagia tanpa dia gitu. Karena memang sebenarnya dia masih sayang sama kamu, bahkan ada keinginan dari dia ini untuk melanjutkan untuk memiliki hubungan ke tingkat yang lebih tinggi dari hubungan kalian yang kemarin ya. Terus ada children, ini bisa jadi ada pengaruh dari anak, bisa jadi dia ini memang sudah punya anak dan mungkin tidak direstui oleh anaknya, atau bisa jadi mungkin dia harus prioritasin anaknya dulu ya. Mungkin dia harus membesarkan anaknya, membiayai anaknya atau gimana. Intinya ada pengaruh anak di sini ya. Bisa jadi juga mungkin anaknya kamu yang nggak restu gitu. Silakan disituasikan aja, intinya hubungan ini ada pengaruh dari anak ya. Kemudian aku melihat ada retreat di sini. Kalau ada retreat tuh biasanya kamu berdealing dengan seseorang yang selama ini tuh dia itu sebagian hidupnya itu hanya fokusnya ke karir, uang, hal-hal yang bersifat materi dan hal-hal yang bersifat duniawiah, yang seperti itu ya. Kalau aku lihat di sini. Nah, kemudian karena selama ini mungkin dia selalu fokusnya itu ke hal-hal yang bersifat materi, duniawi kayak gitu ya. Jadi dia ini sekarang ketika sudah berpisah dengan kamu, terus dia ngelihat kayaknya kamu kok lebih bahagia tanpa dia gitu. Dia kayak ada dorongan untuk mau kembali lagi gitu ke kamu ya, untuk memperjuangkan kembali hubungan kalian seperti itu. The High Priestess, karena memang ada gairah di sini dan ada ikatan spiritual yang kuat sehingga dia memang sulit untuk melupakan kamu. Ada gairah yang kuat di sini ya. Kalau misalkan dia pria, memang dia ini pecinta wanita yang seksi, yang cantik, bahenol, yang seperti itu ya. Dia pecinta wanita yang seperti itu. Dan mungkin di mata dia kamu seperti itu, entah kamu cantik, seksi, bahenol atau gimana lah, pokoknya sesuai dengan kriteria yang secara fisik gitu ya, menggugah gairah nafsu dia kayak gitu. Nah, terus itu kalau misalkan dia wanita, berarti di mata dia kamu seorang pria yang banyak duit ya, banyak duit, pekerja keras ya, mungkin kamu baik, nah seperti itu. Tapi bisa juga
Kalau misalkan dia pria juga ya, dia lihat juga dari duitnya kamu juga, kamu mungkin pekerja keras, bisa jadi. Tapi lebih ke dominannya kalau laki-laki tuh tergoda dengan fisik ya. Ya, fisik yang bisa menggugah gairah dia, seperti itu. Oke, Knight of Cups mau datang lagi ya, karena memang dia masih sayang sama kamu, masih cinta sama kamu, masih memiliki gairah ya, rasa sayang, rasa cinta ke kamu dan ingin memiliki. Hanya saja aku lihat nampaknya nggak dalam waktu dekat ya, masih ada yang perlu dia persiapkan ya untuk bisa percaya diri bersanding denganmu ya, entah dalam hal apa itu, mungkin dari keberaniannya ya, dari materinya, dari mentalnya, apalagi mungkin di sini kalau ada yang berbeda ya, entah berbeda agama, berbeda status pernikahan, mungkin dia duda, kamu masih gadis, atau beda suku bangsa gitu ya, misalnya beda suku, misalkan kamu seorang wanita Bugis, dia prianya pria Jawa tuh ya kan, biasanya kalau Bugis tuh maharnya gede gitu ya. Nah itu, jadi kalau aku lihat saat ini tuh apa tadi aku mau ngomongnya? Ya, dia sedang mempersiapkan sesuatu untuk datang ke kamu. Jadi dia nampaknya memang ada rasa ketidakpercayaan diri waktu itu ketika dia menjalani hubungan dengan kamu. Karena mungkin ya dilihat dari perbedaannya kalian itu. Misalkan kamu masih gadis, dia duda. Nah, untuk bertemu dengan keluargamu, dia mengaku duda, itu kan butuh mental juga ya, untuk bertemu dengan orang tuamu. Untuk mendapatkan restu orang tuamu, karena ada perbedaan itu juga kan. Nah itu juga yang perlu dia persiapkan, mempersiapkan mental, terus gimana nanti dia ngomongnya kayak gitu. Karena kalau aku lihat banyak yang perlu dia persiapkan, atau cukup besar yang perlu dia siapkan, seperti itu. The Fool ya, kalau aku lihat di sini The Fool tuh memang kemarin itu sebenarnya dia belum siap untuk berkomitmen. Jadi makanya di sini kamu dengan dia itu berpisah ya. Jadi gini, kalau dibilang tentang apakah dia bahagia saat bersama kamu, iya, sangat bahagia. Dia malah bersyukur banget bertemu dengan kamu. Dia ngerasa nyaman, hubungan dia bersama itu kayak ngerasa penuh dengan petualangan. Banyak hal-hal yang tadinya dia tidak tahu, jadi karena sama kamu tuh jadi banyak taunya. Terus itu banyak yang bisa dia explore dari kamu, kayak gitu ya. Intinya dia merasa kayak penuh dengan petualang aja, penuh dengan tantangan ketika menjalani hubungan dengan kamu tuh ya. Jadi kayak ngerasa berpetualang, banyak petualangannya untuk bersama kamu, kayak banyak tantangannya gitu ya, lebih tepatnya banyak tantangan. Terus itu jujur dia seneng, bahagia, bersyukur ketika bersama kamu. Hanya saja ya di waktu itu dia belum siap. Makanya di sini dia ketika mau datang tuh harus menyiapkan sesuatu dulu gitu. Apalagi di sini ada Death ya. Hubungan ini nampaknya sudah terjalin begitu lama dan ada sikap, perilaku, tindakan, situasi yang sebenarnya dari kalian berdua selama ini tuh tidak berubah sehingga membuat hubungan kalian itu stuck. Ya, contohnya misalkan gini, dia dulu bolak-balik selingkuh. Tapi saking bucinnya kamu selalu memaafkan dia dan selalu memaklumi dia dan selalu menerima dia. Tapi ya tetap aja udah kamu maafin, kamu terima lagi, dia selingkuh lagi. Gitu-gitu terus ya. Jadi hubungannya putus nyambung atau on off ya, gara-gara mungkin dia selingkuh atau gimana. Intinya adalah perilaku itu sama. Ya, kebiasaan itu sama dari dulu dan itu tidak berubah-berubah sehingga hubungan kalian stuck, hubungan kalian mandek, tidak ada perkembangannya, bahkan saling menyakiti ya. Nah inilah yang karena kebiasaan tidak pernah berubah ini membuat apa itu namanya, hubungan ini ada masalah yang memang mendarah daging ya. Tapi nggak harus juga tentang perselingkuhan ya, bisa lagi tentang hal lainnya gitu. Aku contohin aja yang lagi booming aja ya. Lagi booming kayak si itu ya, apa, selebgram itu kan ya, penganiayaan dan perselingkuhan kan. Oke, jadi aku melihat di sini tuh
Jadi ada masalah yang mendarah daging yang tidak juga kalian tuntaskan, tidak kalian selesaikan satu sama lain. Kemudian juga akhirnya di sini ya udah, karena saling menyakiti, semestalah di sini yang bertindak. Setelah bertindak, ya apa tindakannya, yaitu mau nggak mau harus dirubah besar-besaran. Terima nggak terima harus berubah secara, atau harus dihilangkan masalah yang mendarah daging itu, dan orang yang membuat masalah di hubungan ini harus dirubah secara besar-besaran. Biasanya memang sakit, biasanya sangat menyakitkan, biasanya kayak nggak terima, mendenial, memberontak atau gimana lah ya, intinya kayak sakit banget lah ya, namanya disuruh berubah secara mendadak lagi ya. Kalau misalkan nggak berubah-berubah juga, maka situasinya akan terus-terus stuck dan terus-terusan saling menyakiti. Makanya di sini kalian dipisahkan untuk dianya mendapatkan keadilan, kamunya juga mendapatkan keadilan. Dianya mendapatkan keadilan dengan merubah sikap dia. Yang selingkuh itu harus dirubah, ya, dia harus mendapatkan karmanya, dan kamu juga mendapatkan karma baikmu, karena selama ini kamu selalu memaafkan, ya, selalu menerima dia, seperti itu. Jadi aku lihat di sini sebelum kalian dipersatukan kembali, dia harus berubah dulu secara signifikan, ya, agar ketika nanti bisa bersama, kalau kalian masih mau bersama, ya, ya hubungan ini bisa kuat dan bisa lebih jujur. Seperti itu, ya. Kemudian The Magician. Aku melihat memang kamu berdealing dengan seseorang yang serakah, manipulatif, licik, ya, tidak bisa dipercaya, penipu, ya. Dia sebenarnya punya bakat loh, dia punya bakat, tapi kayak disia-siain gitu bakatnya. Entah ada bakat dalam bekerja atau bakat dalam hal apapun, ya. Terus itu juga kemungkinan besar dia ini kayak sedang kehilangan kesempatan, ya, dalam kehidupannya, entah itu dalam hal apapun, ya, di kehidupan dia kayak banyak banget kehilangan kesempatan, ya. Terus itu juga aku lihat di sini dia punya masalah tentang keraguan diri, tentang harga diri yang rendah saat ini. Itu kayak punya harga diri yang rendah saat ini, kayak nggak termotivasi, kayak pesimis, ya, pesimis saat ini tuh. Terus itu juga kayak dia itu lagi malas gitu loh untuk mencari-cari hal-hal positif di dalam hidup dia, seperti itu, untuk membangun kembali ke kebijaksanaan, ya, untuk bangkit gitu, kayak malas banget dia, ya. Terus itu juga orang yang manipulatif, suka menipu, terus serakah orangnya, orang yang pernah menusukmu dari belakang, pernah mengkhianati kamu, entah kamu saat ini sudah menyadarinya atau belum, tapi orang ini pernah menusukmu dari belakang, ya, pernah mengkhianati kamu, orangnya licik, orang yang gampang tergoda oleh hal-hal yang berhubungan dengan seni, gitu ya. Dia mungkin suka membeli barang-barang antik seperti itu contohnya, atau suka menghambur-hamburkan uang untuk membeli-beli lukisan-lukisan kuno lah, atau apalah ya, yang pokoknya yang berhubungan dengan seni-seni kayak gitu, ya. Terus itu juga orangnya acuh, ya, orangnya acuh. Terus acuh tuh dingin, cuek, masa bodoh, seperti itu, ya. Nah, inilah yang sehingga membuat masalah di hubungan kalian, bahkan menimbulkan masalah di dalam kehidupan dia, karena orangnya semena-mena, ya, orangnya. Terus itu juga aku melihat dalam konteks percintaan kamu dengan dia, orang yang nggak jujur juga kan, ya, orang yang nggak jujur. Terus juga orang yang selalu mencoba memanipulasi kamu. Oke, tadi kepotong dari azan, ya. Jadi kalau aku lihat dia ini orang yang selalu mencoba memanipulasi kamu untuk mendapatkan sesuatu yang dia inginkan, ya. Entah apa itu, mungkin uang kah atau apapun gitu. Dan bahkan aku lihat kamu dengan dia ini sering sekali kalau bertemu tuh, ya, sering sekali bertengkar, atau bahkan kalau ngobrol tuh pasti percakapannya bakalan memanas gitu, ya.
Sebenarnya dia ini bagi kamu ya pasangan yang menyenangkan ya, dan kamu sangat percaya loh sama dia. Aku lihat di sini. Tapi gara-gara dia ini, aku melihat kamu kayak ada trauma gitu. Sehingga saat ini kamu kayak lagi melajang dan kamu kayak bersikap sinis terhadap kehidupan percintaanmu di masa depan. Kayak kamu merasa nggak bakalan bertemu dengan orang yang tepat, atau kamu merasa kayak orang-orang di luar sana itu sama aja kayak mantanmu ini, seperti itu. Jadi kayak kamu kehilangan kepercayaan dirimu untuk mendapatkan pasangan, seperti itu. Tapi sebaiknya ya, kalau The Magician ini, sebaiknya kalau memang kamu saat ini berpikir seperti itu, kamu sebaiknya untuk tetap berada dalam situasi yang saat ini dulu aja. Saat ini kamu lagi fokusnya di apa? Misalkan di karir, keuangan, ya udah fokus aja di itu. Nggak usah terlalu fokus ke apakah kamu akan mendapat jodoh atau tidak nantinya. Yang pasti kamu tetap bertahan aja, tetap kuat ya. Dan melakukan yang terbaik untuk membangun kepribadian kamu yang tetap jujur ya, tetap tidak mementingkan diri sendiri, tetap hidupmu berorientasi pada keluarga, seperti itu ya. Sayang keluarga, sayang orang tua, adik-adikmu, sukses ya, punya tabungan jangka panjang, investasi jangka panjang, atau punya usaha apa, intinya apapun yang saat ini kamu kerjakanlah ya, fokus aja ke situ dulu gitu ya. Karena memang aku lihat ada perencanaan semesta yang akan semesta berikan ke kamu kok, tapi memang mungkin saat ini kamu butuh untuk fokus dulu aja dengan apa yang saat ini kamu punya gitu ya. Oke, kemudian Nine of Cups. Nine of Cups ini aku melihat baik dia ataupun kamu memang saat ini lagi fokus dengan membahagiakan diri sendiri, kamu ataupun dia ya. Kamu dan dia saat ini lagi memang benar-benar mencoba untuk bersyukur aja dengan apa yang kalian punya satu sama lain. Terus itu juga ya mencoba untuk ya have fun dengan teman-teman ya, kumpul dengan teman-teman, party kalau suka party ya. Terus itu ya kalau ada orang-orang baru mau kenalan ya kenalan, tapi aku lihat di sini kayak kalian berdua ini sama-sama belum siap untuk menjalin suatu hubungan dengan orang baru. Jadi ya kayak welcome aja dengan orang baru, tapi belum ada niatan untuk menjalin hubungan dengan orang baru, seperti itu ya, baik kamu ataupun si dia gitu kalau aku lihat di sini. Karena ya memang belum pengen aja gitu ya, mungkin memang masih ada trigger kalau kamu ya, atau kalau dia nih masih menunggu kamu sebenarnya ya. Makanya di sini dia bilang I wonder if you are happy without me. Apakah kamu happy tanpa dia gitu ya? Karena di sini dia pengen kembali lagi sama kamu, tapi kok dia lihat sekarang ketika kamu berpisah dari dia, kok kayaknya kamu baik-baik aja, kamu nggak galau, kamu nggak pusing, kamu nggak kecarian, kamu nggak panik atau gimana gitu. Jadi kalau aku lihat sebenarnya dia masih menunggumu, makanya di sini dia belum menjalani hubungan dengan orang baru. Kalau kamu di sini belum menjalin hubungan dengan orang baru karena memang masih trauma dengan yang kemarin, dengan si orang yang kita bacakan ini gitu. Jadi kamu kayak nanti aja lah gitu, dan ya udah, walaupun di sini kamu juga kayak takut gitu ya, tidak bisa bertemu dengan pasangan di masa depan gitu ya, kamu kayak nggak disediakan oleh semesta pasangan di masa depan, bukan itu. Jadi ada rencana semesta yang sedang diatur. Mungkin kamu memang saat ini butuh untuk fokus dulu aja di apa yang saat ini kamu fokuskan gitu ya, bukan berarti kamu tidak diberikan, nanti pasti ada ya. Bisa jadi ya entah ini mungkin nanti balikan sama yang mantan, atau mungkin nanti dipersiapkan dengan sosok yang lebih baru, yang lebih baik gitu loh ya, yang entah siapa itu orang baru itu ya, mungkin di sana juga dia lagi mempersiapkan diri gitu ya. Jadi yang pasti di sini kamu ikutin aja alurnya saat ini gitu ya. Kalaupun kamu masih berharap juga dengan orang lama, ya orang lama ini aja masih mengharapkan kamu. Tapi ya gimana ya, kalau kamu kayak mengharapkan orang lama itu lebih besar kayak traumanya sih daripada mau balikannya, kayak gitu aku lihat ya. Lebih besar rasa takutnya kamu untuk kembali lagi sama dia karena apa yang pernah terjadi di masa lalu dibandingkan untuk balikannya. Kemungkinan sih ya kamu sedang mengobati traumamu dulu dari masa lalu itu sih ya, sembuh dulu dari itu gitu.
ya. Ya gimana kamu mau jalani hubungan kalau kamu masih punya trauma dari masa lalu, nanti malah hancur pula, kamu nyakitin hati orang baru juga kan, ya justru malah nanti kamu yang dapat karma gitu. Jadi yang semesta berpesan adalah udah fokus aja dulu dengan yang semesta kasih sekarang. Misalkan karir lagi bagus-bagusnya, ya fokusin aja dulu dengan karir yang lagi bagus ini. Keuangan lagi lancar-lancarnya, rauk sebanyak-banyaknya, ya seperti itu. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Kalau aku lihat dia lagi nunggu kamu, atau nunggu waktu yang tepat untuk kembali lagi ke kamu. Aku rasa cukup ya. Untuk zodiak di sini ada Cancer, Scorpio dan Pisces. Energi paling kuat di sini ada Scorpio. Tapi tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini. Asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian ya. Oke, ini aku punya bulan ini bisa bulannya kamu atau dia, maksudnya bulan lahir atau bulan apapun deh yang berhubungan dengan kamu dan dia ya. Jadi disituasikan aja. Ada Januari, Maret, Februari, Oktober, Agustus, Juli, September, Juni, Desember. Kemudian shio ini bisa shio-nya kamu atau shio-nya dia atau shio-nya kalian berdua ya. Shio kuda, shio kambing, shio kelinci, shio monyet, shio naga, shio macan, shio ayam, shio ular. Oke. Shio babi. Oke. Kemudian angka ini apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia ya, disituasikan saja. Ada 12, 29, 27, 13, 30, 20, 11, 16, 9, 31, 17, 4, 3, 28, 5, 2, 18, 19, 23, 14, 7, 25, 8, 1, 22, 6, dan 10. Alfabetnya yang berhubungan dengan kamu dan dia, situasikan saja. SYZMWM HFQKABODR LJPXETG dan C. Aku rasa cukup. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri ya. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.